ini? Baik, Bu. Sudah sarapan semuanya? Belum. Nanti habis ini kita sarapan ya. Oke, Bu. Nah, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Semua bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai krisis energi. Nah, sebelum kita masuk ke materi krisis energi, Ibu mau tanya dulu, apakah Anda semua masih ingat materi yang kita minggu sebelumnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Apa itu materi sebelumnya? Siapa yang tahu? Pemanasan global, Bu. Benar sekali ya, Tessa. Materi kita sebelumnya yaitu mengenai pemanasan global. Nah, untuk kali ini kita akan membahas krisis energi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, Anda semua mampu menganalisis penyebab dan dampak dari krisis energi. Dan yang kedua, dapat menjelaskan peran energi alternatif dalam mencegah terjadinya krisis energi. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama krisis energi dan yang kedua energi alternatif. Nah, pada dua gambar di depan, siapa yang bisa menjelaskan apa gambar tersebut? Bu. Ya, Pak Nanda. Gambar satu itu orang isi bensin, Bu. Terus gambar dua itu untuk gambar gas LPG untuk masak. Nah, sekali ya. Kalau yang gambar pertama itu orang yang lagi mengisi bensin mobilnya, sedangkan yang untuk kedua yaitu gambar gas LPG, orang yang beli gas LPG. Nah, dari kedua gambar ini dia digunakan sebagai apa? Ya, Asna? Sebagai sumber energi, Bu. Benar sekali, bahwa kedua hal ini yaitu minyak, bensin dan juga gas LPG digunakan sebagai sumber energi untuk kehidupan kita. Nah, maka dari itu kita akan menjelaskan pertama sumber energi utama terutama di Indonesia itu berasal dari bahan bakar fosil. Tahu bahan bakar fosil? Nah, bahan bakar fosil, siapa yang tahu? Nah, bahan bakar fosil itu mayat dari jutaan tahun yang lalu yang terkubur di dalam tanah. Nah, salah satu sumber energi utama yang berasal dari bahan bakar fosil ini adalah minyak bumi dan juga batu bara yang dimanfaatkan oleh manusia terutama di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi bensin, solar, terus gas LPG dan terutama listrik yang kita rasakan di ruangan ini seperti kita menyalakan AC, terus infocus dan bagaimana jika Indonesia terus bergantung pada sumber energi ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kepada Zira. Akan berdampak pada kehidupan. Nah, ya betul sekali ya, bahwa jika kita menggunakan bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbarui ini, maka akan berdampak pada kehidupan kita. Dia semakin dipakai semakin berkurang sekali. Nah, hal itu disebut dengan krisis energi. Jadi krisis energi itu kekurangan sumber energi yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan kita. Nah, gimana contohnya, Bu? Contohnya seperti ini. Kalau kita belajar, kita pakai apa? Buku. Ya, betul sekali ya. Tapi untuk meneranginya kita pakai apa? Lampu. Jika kita listriknya padam, kita tidak bisa belajar dengan optimal. Bisa. Pakai apa? Pakai
pakai lilin. Bisa kalau pakai lilin tiap hari, ya bisa baik untuk kesehatan mata. Tidak. Itulah dampak dari krisis energi. Selain itu coba lihat kalau misalkan bensin kita habis, bisa kita membawa motor kita, menghidupkan motor kita? Tidak. Nah, sedang kalau gas LPG kita habis, bisa nggak kita masak di rumah dengan enak tanpa bantuan kayu bakar? Karena jika terjadi krisis energi ini akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari seperti contoh yang pada gambar ini. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengatasi krisis energi ini? Apa ada yang tahu atau yang mau ikut tunjuk? Pak Jasna? Mungkin bisa menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, Bu. Benar sekali ya, kita bisa menggunakan bahan bakar energi yang ramah lingkungan. Itu disebut dengan energi alternatif. Jadi energi alternatif itu mengacu kepada semua sumber energi yang dapat menggantikan energi konvensional, yaitu bahan bakar fosil tadi. Energi alternatif ini lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan energi konvensional. Apa sih contoh jenis-jenis alternatifnya? Yang pertama itu ada matahari, angin, air, biogas, bioetanol, dan juga nuklir. Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan energi alternatif ini? Nah, kita jelaskan di sini. Yang pertama, matahari. Anaknya tahu ini gambar apa? Sofi, bisa menjelaskan ini gambar apa? Nah, benar sekali ya, bahwa gambar ini adalah panel surya. Apa sih kegunaan panel surya ini? Jadi, panel surya ini dimanfaatkan untuk mengambil sumber energi dari matahari itu untuk menjadi energi listrik. Namun, kekurangan dari panel surya ini sebagai sumber energi adalah kalau dapat dipanen pada siang hari dan pada saat cuaca cerah saja. Jika pada siang hari cuaca tidak cerah, maka panel surya tidak dapat menyerap energi matahari. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai energi alternatif yang kedua, yaitu angin dan juga air. Nah, energi dari pergerakan angin dan air ini dapat menggerakkan turbin dan diubah menjadi energi listrik. Namun, tidak banyak negara-negara yang menggunakan energi angin dan air ini. Berdasarkan data Global Wave Energy Council pada tahun 2017, negara yang paling banyak menghasilkan energi dan angin adalah negara Amerika, Cina, dan juga Jerman. Sampai sini Anda semua paham? Paham, Bu. Masih semangat untuk belajarnya? Masih, Bu. Mau Ibu lanjut? Mau. Oke, kita lanjut energi alternatif selanjutnya, yaitu mengenai biogas dan juga bioetanol. Pernah mendengar kata biogas? Belum, Bu. Baik, biogas itu merupakan biogas dan bioetanol ini sama-sama memanfaatkan proses fermentasi. Bedanya kalau biogas itu dihasilkan dari fermentasi secara anaerobik dari kotoran hewan dan juga manusia dengan bantuan mikroorganisme. Pernah Anda melihat di kampungan Anda ada penampungan untuk kotoran sapi yang menghasilkan gas untuk pengganti gas LPG? Belum ada di kampung Anda semua? Belum. Nah, biogas ini itu memanfaatkan ini, menghasilkan pengganti gas LPG. Jika gas LPG sudah habis, dapat dimanfaatkan kotoran sapi tersebut menghasilkan gas untuk memasak ya. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, untuk bioetanol sendiri itu bahan dasarnya adalah biomasa yang mengandung gula, pati. Nah, proses fermentasi
fermentasinya ini dibantu dilakukan oleh ragi. Azizah dan Asna, bisa dengan ibu sebentar? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita membahas energi alternatif selanjutnya adalah nuklir. Pernah dengar nuklir? Bom nuklir, Bu. Nah, ya benar sekali, yang di Korea Utara itu ya. Iya, Bu. Nah, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu sebuah pembangkit daya thermal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber energi listrik. Namun PLTN atau nuklir ini masih terdapat pro kontra untuk memakainya sebagai energi listrik karena adanya kebocoran radioaktif dari nuklir ini. Jadi tidak semua negara setuju kalau energi nuklir ini dapat dijadikan energi listrik. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, sumber panas dari nuklir ini adalah uraniumnya yang terkandung dalam nuklir ini. Selanjutnya, karena materi kita sudah habis, maka Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, sudah paham mengenai krisis energi ini? Paham. Nah, langsung saja, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita kali ini? Siapa yang tahu? Ya, kepada Zira. Nah, jadi krisis energi merupakan kekurangan sumber energi yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan. Nah, sehingga perlu energi alternatif yang menggantikannya seperti pemanfaatan matahari sebagai sumber energi listrik. Nah, benar sekali ya bahwa krisis energi ini nanti akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari kita. Misal kalau kita kekurangan energi listrik, kita tidak akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Misalkan lampu mati, kita tidak bisa masak nasi melalui Magicom, tidak bisa merasakan AC, tidak bisa untuk main handphone karena baterainya sudah habis. Jadi kalau misalkan gas LPG habis, juga kita tidak bisa masak. Nah, banyak sekali ya kerugian yang dampak dari krisis energi ini. Nah, untuk itu kita harus benar-benar mampu memanfaatkan energi alternatif yang ada di bumi ini yang ramah lingkungan. Nah, untuk materi pada kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu besok ada penugasan dari Ibu buat jawaban dari soal-soal halaman di buku di halaman 100.